Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muh Mustaqim MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah kami dari kelompok 12 SPI atau Sejarah Peradaban Islam untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Mas Ali Masyar dan saya sendiri Lestari Nurfadila. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 12 Sejarah Peradaban Islam, Pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pengertian pendidikan secara umum. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia lebih menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan hakikat Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Ada dua faktor pendukung bagi ketertarikan agama Islam masuk ke Indonesia atau including pendidikan Islam tersebut, yaitu yang pertama, faktor letak geografisnya yang strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan Australia. Yang kedua, faktor kesuburan tanahnya yang menghasilkan bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ali Masyar. Kepadanya saya persilahkan. Melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu macam masa pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. 1. Ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Di Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kuta di kawasan pedalaman. Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya di Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual ke Eropa dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasihat spiritual, menempuh perjalanan jauh, disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Selanjutnya, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Pendidikan pada masa Portugis.
Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak yang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminari dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini mendadak hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Kesimpulan, masalah kependidikan umumnya dan khususnya masalah kependidikan Islam sebelum kemerdekaan Indonesia adalah diatur oleh penjajah. Salah satu pembuktian akan hal tersebut adalah bahwa pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah peraturan yang lebih mengikat pendidikan agama Islam, yakni tidak semua kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan tersebut dikeluarkan adalah karena adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang telah nampak pertumbuhan, misalnya Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, dan lain-lain. Sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan. Mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Terima kasih. Untuk para mahasiswa yang lain, silakan yang mau bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo.